Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin Talut. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Al-Hikmah Boarding School Batu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang kurikulum di Al-Hikmah Boarding School Batu. Bagaimana kurikulum di sekolah kami dikembangkan. Tapi sebelum kita berbicara tentang kurikulum di Al-Hikmah Boarding School Batu dan bagaimana kurikulum kami dikembangkan, alangkah baiknya kita bertanya tentang sejarah sekolah. Bagaimana sejarah sekolah itu berasal. Nah, ada banyak sekali sejarah sekolah mulai zaman prasejarah, mulai zaman Yunani kuno dan sebagainya. Tapi sekolah modern dimulai ketika Inggris menemukan yang namanya mesin uap. Ya, ketika terjadi revolusi industri, maka industri membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, di sana didirikanlah sekolah-sekolah yang tujuannya pada awalnya untuk mencetak buruh-buruh pekerja. Sekolah-sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Ya, ciri-ciri paling ketara sampai saat ini adalah, yaitu pertama adalah adanya bel. Di sekolah-sekolah kita sering mendengar bel berbunyi, menandai pergantian jam pelajaran, menandai waktu istirahat, menandai waktu pulang sekolah. Nah, ini juga masih kita temukan di industri-industri kita, di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, ada bahkan di seluruh dunia. Pabrik-pabrik ketika mulai bekerja, para pekerjanya biasanya akan ditandai dengan bel, kemudian waktu istirahat juga seperti itu, akan ditandai oleh bel istirahat, dan sebagainya. Juga termasuk untuk bel untuk pulang. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian sekolah menghasilkan tenaga kerja atau buruh untuk pabrik pada waktu itu. Kemudian lulusan dari sekolah itu akan diberikan identitas. Ya, bagi mereka yang ranking 1, biasanya mereka akan menjadi manajer. Yang grade B atau ranking mungkin keluar dari 10 besar seperti itu, biasanya mereka akan menjadi supervisor. Nah, setelah itu yang mungkin ya ranking paling belakang seperti itu ya, atau grade C ya. Nah, jadi ada grade A, grade B, grade C. Nah, grade C ini kemungkinan dia akan menjadi buruh di pabrik ya, buruh kasarnya seperti itu. Nah, itu sejarah sekolah. Setelah revolusi industri, kemudian Inggris mulai ekspansi. Ya, coba kita bisa lihat map ini, peta ini. Kalau kita lihat peta ini ya, kita akan menyaksikan bahwa wilayah kekuasaan Inggris, wilayah imperialisme Inggris itu dari Kanada sampai Australia. Ya, jadi dari ujung ke ujung, hampir menguasai 50% daratan di bumi Inggris waktu itu. Nah, kita bisa lihat betapa kayanya Inggris pada masa itu, karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Ya, hampir 50% dunia, negara-negara, bangsa-bangsa di dunia dikuasai oleh Inggris. Nah, kemudian Inggris membuat sekolah untuk keperluan itu. Sekolahnya namanya adalah Victorian School. Ya, Victorian School. Tujuannya apa di sana? Nah, pada masa itu kita sama-sama mengerti bahwa 300 tahun silam ketika Inggris melakukan imperialisme atau kolonialisme seperti itu. Nah, di situ masih belum ada namanya komputer. Maka dari itu kerajaan Inggris ingin membuat komputer dalam bentuk manusia. Ya, jadi sekolah pada waktu itu didirikan, atau Victorian School pada waktu itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan apa? Birokrasi. Ya, kebutuhan birokrasi. Jadi di sekolah itu diajari bagaimana menghitung harta kerajaan Inggris, kemudian apa saja yang perlu dihitung, kemudian kepada siapa saja melaporkannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tujuan sekolah pada waktu itu. Kenapa? Karena memang masih belum ada komputer seperti saat ini. Ya, jadi mereka membuat komputer atau alat hitung, ya, komputare, alat untuk menghitung dalam bentuk manusia. Sehingga apabila terjadi mutasi seperti itu, misalnya ada pegawai birokrasi yang dipindah dari Kanada ke Australia, dia tahu apa yang harus dihitung, bagaimana cara menghitungnya, dan kepada siapa dia harus melaporkan. Nah, bentuk sekolah Victorian kurang lebih seperti ini pada waktu itu.
Nah, bisa kita lihat gambar-gambar ini. Nah, nahasnya 300 tahun setelah itu kita sekarang sudah mengenal tidak hanya komputer, tetapi juga superkomputer, bahkan komputer kuantum. Ya, bahkan komputer kuantum seperti itu istilahnya. Nah, nahasnya bentuk sekolahnya dengan sekolah 300 tahun silam, ini sekolah 300 tahun silam, dan ini sekolah sekarang. Nah, physically kurang lebih sama-sama kita lihat, coba. Kita lihat bangkunya berjejer menghadap ke depan, semuanya menghadap ke papan tulis. Kemungkinan di depan ada guru yang sedang menjelaskan, siswa mencoba untuk mendengarkan, seperti itu. Dan sekarang juga kurang lebih sama. Meja-mejanya terjejer rapi, tersusun rapi, menghadap ke depan, menghadap ke papan tulis, menghadap ke gurunya. Kemudian mereka semuanya berseragam. 300 tahun yang lalu dengan saat ini hampir secara fisik kalau kita lihat tidak ada bedanya. Oleh karena itu, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, masih relevankah sekolah seperti ini? Nah, selain bentuk sekolah, karena kita sudah mengenal komputer saat ini, apalagi anak-anak sekarang itu sudah digital native, atau kita sering mengenalnya sebagai Gen Z, ya, Gen Z seperti itu, atau bahkan Gen Alpha seperti itu, ya. Kalau kita lihat nih, coba kita perhatikan gambar ini. Ketika saya menunjukkan gambar ini, ada anak atau orang yang sedang ngambil ujian, mencoba menjawab soal seperti itu. Kemudian dia melihat kepada handphonenya, dia mencoba mencari jawaban di handphonenya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sekalian pikirkan? Kira-kira apa yang Anda semua pikirkan? Di pikiran kita mungkin sama. Ini disebut nyontek atau cheating, ya. Nah, tapi coba kita bandingkan dengan kejadian seperti ini. Ini ada orang bawa mobil, ya, seperti itu, tapi dia nggak tahu alamatnya. Nggak tahu alamatnya di mana dia dia mencari suatu alamat tapi dia nggak tahu jalannya. Kemudian dia buka handphonenya, kemudian dia ketik di situ alamatnya yang dituju. Dia buka yang disebut sebagai Google Maps, ya, aplikasi yang namanya Google Maps. Nah, yang seperti ini itu tidak cheating, tidak nyontek, ya. Bayangkan di sekolah ketika anak-anak mencoba mencari jawaban dengan membuka handphone, itu disebut sebagai sebuah nyontek atau cheating atau kecurangan. Tapi ketika kita di kehidupan nyata mencoba mencari jalan, mencoba mencari alamat, kemudian kita menggunakan handphone, menggunakan Google Maps sebagai alat bantu kita, itu tidak disebut sebagai kecurangan. Nah, ini sangat kontradiktif, ya. Ini sangat kontradiktif sekali. Di sekolah kita tidak boleh menggunakan handphone, sementara di realitasnya, di dunia nyatanya, kita menggunakan handphone untuk keperluan kita sehari-hari, atau kita menggunakan teknologi ini untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, ini sesuatu yang ada missing link mungkin, ya, dari sekolah dengan kehidupan real, kehidupan nyata seperti itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, masih relevankah sekolah model Victorian itu tadi? Di mana bangkunya menghadap semuanya ke depan, kemudian siswa diminta untuk mendengarkan guru secara terus-menerus seperti itu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru seperti itu, kemudian dan tidak menggunakan teknologi di dalamnya, tidak memanfaatkan teknologi, bahkan mengharamkan teknologi. Nah, pertanyaannya, masih relevankah model sekolah seperti ini? Masih relevankah model sekolah Victorian seperti ini? Masih relevankah kurikulum yang seperti ini? Selain itu, nah, data dari McKinsey tahun 2021, McKinsey ini adalah lembaga riset, ya, bidang manajemen seperti itu, lembaga riset yang sangat besar seperti itu McKinsey. Hasil penelitian McKinsey dari 18.000 subjek, yaitu pimpinan industri atau pimpinan dari pimpinan perusahaan-perusahaan di dunia. McKinsey melakukan survei, kira-kira skill apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang akan datang seperti itu. Nah, McKinsey membagi dalam 4 kriteria. Pertama adalah cognitive skill, kemudian interpersonal skill, self leadership, dan digital skill. Nah, McKinsey sendiri sudah melakukan riset ini. Bayangkan, riset ini dari 18.000 subjek, ya, dari
15 negara di dunia. Jadi mereka meneliti opini dari 18.000 subjek ini yang merupakan pimpinan perusahaan seperti itu, menyatakan salah satunya adalah digital skill. Nah, bayangkan ketika anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan komputer di sekolah, menggunakan teknologi digital di sekolah. Pertanyaannya masih sama, masih relevankah sekolah model Victorian ini? Masih relevankah sekolah ini? Seperti itu.